Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita menilai sebuah perusahaan itu sukses? Selama ini, kayaknya ukurannya cuma satu ya, untung. Tapi, ternyata rapor untuk bisnis modern itu udah berubah total. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana definisi sukses ini berevolusi dari waktu ke waktu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dulu banget jawabannya udah pasti, iya. Tapi, begitu kita lihat berita soal krisis iklim atau masalah sosial di mana-mana, kita jadi mulai sadar, kayaknya ada yang kurang deh dari definisi lama itu. Jadi, apa laba masih jadi satu-satunya raja? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri perjalanan ini. Mulai dari yang fokusnya cuma untung, terus kita lihat apa sih pemicu perubahan besar di dunia, sampai akhirnya kita ngerti kerangka kerja modern yang mendefinisikan kesuksesan hari ini. Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari zaman dulu ya. Di masa lalu, rapor sebuah bisnis itu simple banget, dan mata pelajarannya cuma satu. Betul, dulu itu fokusnya cuma satu, kinerja finansial. Semua teori manajemen yang ada dirancang buat satu tujuan. Gimana caranya dorong karyawan biar target keuangan tercapai. Ujung-ujungnya semua cuma soal satu angka di laporan laba rugi. Nah, yang menarik tuh gini, mau pakai teori motivasi apapun, entah itu yang ngasih target jelas atau yang nawarin imbalan, pada akhirnya semua itu larinya ke peti harta karun yang sama. Semuanya dirancang untuk mengikat kerja keras karyawan langsung ke tujuan utama perusahaan, yaitu keuntungan finansial. Simple, jelas, dan fokus banget ke profit. Tapi model yang sesimpel itu mulai goyah. Dunia di luar ruang rapat mulai bersuara, dan serangkaian peristiwa besar akhirnya benar-benar menulis ulang aturan main untuk selamanya. Jadi, titik krusialnya ada di sini. Gini deh, pemegang saham atau shareholder itu kan pemilik perusahaan. Tapi pemangku kepentingan atau stakeholder, wah ini jauh lebih luas. Mencakup karyawan, masyarakat sekitar, pelanggan, bahkan lingkungan kita. Perusahaan udah nggak bisa lagi cuma mikirin kantong pemiliknya. Mereka harus bertanggung jawab ke semua pihak yang kena dampak dari operasi mereka. Dan inilah kemicunya. Coba deh lihat lini masa ini. Mulai dari konferensi lingkungan pertama di tahun 72, sampai tragedi mengerikan seperti Bhopal di 84 dan Chernobyl di 86. Peristiwa-peristiwa ini tuh kayak alarm kebakaran yang nggak bisa diabaikan lagi. Dunia melihat dampak nyata dari industri yang nggak terkendali, dan tuntutan buat akuntabilitas pun menggema. Bukan lagi cuma soal duit, tapi soal manusia dan planet. Tekanan sekuat itu jelas butuh sebuah kerangka kerja baru. Dari sinilah lahir evolusi besar pertama dalam cara kita mengukur kinerja bisnis, sebuah konsep yang dipelopori oleh John Elkington. Inilah jawabannya, Triple Bottom Line, atau gampangnya kita sebut 3P. Konsep ini secara radikal mengubah rapor bisnis. Jadi, baris paling bawah atau bottom line itu nggak cuma satu lagi, yaitu profit, tapi sekarang jadi ada 3. Ini adalah pengakuan resmi kalau kesuksesan yang sejati itu harus seimbang. Coba kita bedah lebih dalam. Profit di sini bukan lagi soal keuntungan buta, tapi soal praktek bisnis yang adil. People artinya perusahaan punya kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dan planet adalah komitmen untuk tidak merusak bahkan ikut melestarikan alam. Rapornya jadi jauh lebih komprehensif kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Seiring dunia jadi makin rumit, definisi kesuksesan pun terus berkembang lagi. Konsep 3P itu fondasi yang luar biasa banget. Tapi di era digital dan serba cepat ini, muncul kesadaran kalau ada elemen-elemen krusial lain yang perlu diukur biar sebuah organisasi bisa benar-benar bertahan dalam jangka panjang. Dan inilah evolusi berikutnya, Pentuple Bottom Line atau 5P. Konsep ini mengambil 3 pilar yang udah ada, profit, people, planet, dan menambahkan 2 dimensi baru yang sangat relevan dengan zaman sekarang. P yang keempat namanya fenoteknologi. Ini adalah pengakuan bahwa di dunia modern, teknologi informasi itu segalanya. Coba bayangin bisnis tanpa software, jaringan, atau data. Mustahil kan? Teknologi bukan lagi alat bantu, tapi sudah jadi DNA dari strategi keberlanjutan dan daya saing sebuah perusahaan. Dan P yang kelima, profit. Mungkin yang maknanya paling dalam. Ini bukan soal agama ya, tapi tentang inti spiritual dan etis dari perusahaan. Apakah ada kejujuran, integritas? Apakah para pekerjanya merasa pekerjaan mereka punya tujuan yang lebih mulia? Nah, ini adalah fondasi nilai yang menopang keempat P lainnya. Nah, sekarang Anda mungkin berpikir, ini semua cuma konsep akademis aja. Tapi, jangan salah, ide-ide ini punya konsekuensi yang sangat nyata di dunia bisnis.
Ini buktinya. Pemerintah sekarang ikut turun tangan. Di Indonesia, OJK secara resmi mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun. Artinya, mereka harus melaporkan kinerja mereka nggak cuma pada profit, tapi juga pada people dan planet. Teori sudah menjadi kewajiban. Jadi, begitulah perjalanan kita. Kita bergerak dari dunia yang cuma melihat satu hal, yaitu laba, menuju pemahaman yang jauh lebih luas. Dari profit, kita menambahkan people dan planet, karena tragedi di masa lalu menyadarkan kita. Lalu kita menambahkan teknologi dan tujuan, karena dunia modern menuntutnya. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah cerminan evolusi kesadaran kita bersama. Nah, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Perjalanan ini jelas belum berakhir. Seiring dunia terus berubah, begitu pula cara kita mengukur kesuksesan. Kalau dulu kita cuma punya profit, dan sekarang kita punya 5P, apa ya kira-kira P berikutnya yang akan mendefinisikan masa depan bisnis?